Untuk Anda yang berencana membuat kolam renang, baiknya pastikan hal-hal ini dulu sebelum proses pembuatan memasuki pengecoran. Karena jika ada yang terlewat atau ada kesalahan dalam pembuatannya, maka bersiaplah untuk melakukan proses perbaikan. Apa saja hal tersebut? Di sini mari kita bahas bersama. Proses pengecoran dalam sebuah kolam renang permanen merupakan hal yang wajib dilakukan. Mau kolam renang pribadi ataupun kolam renang umum, pastinya akan melalui proses ini. Dikarenakan prosesnya yang cukup vital karena terkait kekuatan kolam renang untuk menahan beban air yang sangat besar dan tentunya juga harus memiliki daya tahan yang baik, maka sebelum proses pengecoran kolam renang, akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena jika ada satu proses saja yang terlewat, maka Anda harus bersiap untuk melakukan perbaikan bahkan sebelum kolam renang itu selesai dibuat. Lalu, apa saja sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan proses pengecoran kolam renang? Yang pertama adalah rangkaian pembesian. Untuk hal ini, mungkin sebenarnya sudah banyak yang mengetahuinya, bahwa pembuatan kolam renang tentunya dibutuhkan beberapa rancangan besi guna menghasilkan kekuatan kolam renang yang baik. Seperti rangkaian seruf, kolom, plat lantai, plat dinding, dan juga cakaraya. Tapi, selain itu, ada hal penting lainnya yang tidak boleh dikesampingkan. Agar memaksimalkan kekuatan kolam renang, dalam proses pembesian baiknya berikan jarak antara rangkaian besi dengan bekisting cor atau bekisting papan Anda. Hal ini wajib dijadikan standar dalam pembuatan kolam renang sebelum dilakukannya proses pengecoran agar dapat menghasilkan beton yang memiliki kekuatan sempurna. Yang kedua adalah jalur pemipaan. Kolam renang sangat erat kaitannya dengan sirkulasi. Dan tentunya sebagai perantara terciptanya sirkulasi, dibutuhkan rangkaian jalur pipa untuk mengalirkan air yang berada di dalam kolam renang Anda. Untuk proses pembuatan rangkaian pipa tersebut, baiknya dilakukan sebelum dilakukannya proses pengecoran. Dimuti selaku spesialis di bidang kolam renang, menyarankan Anda untuk merangkai jalur pipa agar terletak di dalam beton. Jadi, untuk pembuatan rangkaian jalur pipa sirkulasi, baiknya dilakukan sebelum proses pengecoran agar menghindari pembongkaran beton. Karena, jika perusakan beton terpaksa dilakukan untuk pembuatan jalur sirkulasi, adanya kemungkinan kebocoran pada kolam renang akan semakin besar. Yang ketiga adalah pembuatan bekisting. Bekisting dalam pembuatan kolam renang berguna sebagai cetakan beton, di mana nantinya bentuk kolam renang Anda akan menyesuaikan dengan bentuk dari bekisting yang dibuat. Walaupun hanya sebagai cetakan beton dan tentunya hanya bersifat sementara, jangan kesampingkan proses pembuatan bekisting ini. Kekuatan dari rancangan bekisting wajib dipastikan sangat kuat untuk menahan beton yang akan dimasukkan dan memiliki beban yang besar. Bekisting umumnya dapat dibuat dari beberapa material, seperti papan triplek dengan ketebalan minimal 9 mm, kayu kaso, bambu, dan juga balong. Rancangan ini wajib dibuat sedemikian rupa agar dapat menahan beton dan memudahkan para pekerja dalam melaksanakan proses pengecoran kolam renang. Yang keempat adalah memastikan kebersihan area cor. Poin keempat ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas beton yang dihasilkan.
sampah-sampah dari para pekerja baik organik ataupun sampah konstruksi seperti potongan besi wajib dibersihkan dari area cor sebelum dilakukannya proses pengecoran. Selain itu, pastikan juga bahwa tidak ada genangan air dalam area cor. Karena kandungan antar tiap material beton pastinya sudah terukur, baik material pasir, split, semen, dan juga material airnya. Jadi, adanya penambahan air di luar tersebut akan dapat berpengaruh ke kualitas beton yang dihasilkan. Dan tentunya, itu akan mempengaruhi kekuatan dari kolam renang Anda. Cukup banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan kolam renang agar nantinya biaya yang dikeluarkan tidak membengkak. Oleh karenanya, untuk Anda yang berencana membuat kolam renang secara mandiri, baiknya pastikan Anda menguasai seluruh ilmu dalam membuat kolam renang, baik dari konstruksi dan juga jalur pipa sirkulasi yang dibutuhkan. Jika Anda ragu dalam membuat kolam renang secara mandiri, saran dari kami, baiknya gunakan jasa kontraktor spesialis kolam renang yang terpercaya, berpengalaman, dan memiliki portofolio yang jelas. Kami dari Dimulti akan membantu mewujudkan pembuatan kolam renang pribadi impian sesuai dengan konsep dan keinginan dengan sistem pekerjaan yang transparan. Jika Anda berminat, Anda dapat berkonsultasi dengan kami terlebih dahulu atau membuat janji untuk survei lahan yang akan dibuat kolam renang secara gratis tanpa perlu dipungut biaya apapun. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.